itu yang paling penting itu adalah mulai dari apa yang kita suka. Teruslah berjuang, karena tidak semua usaha dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti berbuah. Jangan pernah berkecil hati untuk menggapai impianmu, tetapi berpikirlah ke depan tentang apa yang akan engkau usahakan, dan percayalah bahwa di setiap langkah hidupmu pasti ada selalu penyertaan Tuhan yang abadi di setiap langkah kita. Selamat sore untuk semua pemirsa dimanapun berada, khususnya LH Podcast, sahabat LH Podcast. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan 3 penulis hebat dari SMA Negeri 1 Amanuban Timur. Ya, dan pada sore hari ini saya bersama Angel, Ina, dan juga Nico. Nah, untuk pemirsa semua tahu bahwa di SMA Negeri 1 Amanuban Timur ini mereka telah menghasilkan karya dalam bentuk buku. Nah, satunya ini para pemirsa semua, ini antologi cerpen para guru dan peserta didik di SMA Negeri 1 Amanuban Timur dengan judul Dunia di Atas Karang. Selain karya cerpen ini, mereka juga sudah menghasilkan karya dalam bentuk antologi puisi. Ya, ini bukunya hasil karya para guru dan peserta didik di SMA Negeri 1 Amanuban Timur dengan di bawah judul Asa dan Cinta di SMA Negeri 1 Amanuban Timur. Tentunya pemirsa semua ketahui bahwa program ini merupakan salah satu program melalui gerakan sekolah menulis buku yang diselenggarakan oleh Nyala Nesia, yang mana beberapa waktu lalu sekolah ini telah membangun kolaborasi dengan Nyala Nesia, dan hasil karya yang dihasilkan dalam 2 buku ini. Dan di dalam buku ini ada 100 peserta didik ya yang telah menghasilkan karya tulis dan sudah dibuatkan dalam bentuk buku. Dan pada kesempatan ini juga kita akan berbincang-bincang dengan 3 orang penulis hebat ini, bagaimana mereka menghasilkan karya, lalu mereka bisa apa yang mereka rasakan setelah karya-karya mereka dibuatkan dalam bentuk buku. Ya, dan kebetulan sore ini para pemirsa semua ada 2 nona dan 1 laki-laki. Saya mulai lebih dulu dengan Angel ya. Tetapi Angel sebelum itu mungkin bisa perkenalkan diri dulu, nama lengkapnya siapa dan kelas berapa dan sekolah di mana, biar pemirsa kita pada semuanya tahu. Oke, silakan. Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Maria Angelina Benau, biasa dipanggil Angel. Saya kelas 11 MIA 2, bersekolah di SMA Negeri 1 Amanuban Timur. Oke, baik. Kita pengenalan lebih dulu ya. Silakan Ina, perkenalkan diri dulu terlebih dulu. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Regina Paulina Benigeka, biasa dipanggil Ina. Saya siswa dari kelas 11 MIA 2 dan saya bersekolah di lembaga SMA Negeri 1 Amanuban Timur. Oke, terima kasih Ina. Sekarang Nico, silakan perkenalkan nama lengkap dulu Nico. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Valdi Ricardo Nicodemus Tapoin, biasa dipanggil Nico. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Amanuban Timur dan saat ini saya duduk di bangku kelas 12 MIA 1. Oke, terima kasih ya untuk para pemirsa semua. Dan yang ini ada Angel, Ina, dan juga Nico. Dan kita akan bicara Angel. Mungkin di dalam karya-karya buku ini juga ada karyanya Angel. Mungkin bisa menjelaskan sedikit yang Angel menulis judulnya tentang apa, lalu mungkin langkah atau motivasi dalam menulis itu seperti apa. Bisa berbagi dengan kita semua, terutama dengan pemirsa-pemirsa yang akan mengikuti podcast kita. Silakan. Baik pemirsa, untuk karya yang sudah dibukukan dari saya membuat 2 karya. Yang pertama itu untuk cerpen dan yang kedua untuk puisi. Yang pertama saya membuat cerpen dengan judul Putus Asa Pendidikan, sedangkan puisi saya berjudul Kalbu Cita-Cita. Jadi semua cerpen serta puisi saya itu saling berikatan untuk dunia pendidikan. Jadi cerpen saya mengisahkan tentang mungkin jalur hidup saya sendiri yang punya mimpi besar tapi terhalang karena ekonomi. Oh, siap. Tapi untuk Nona Angel sendiri, untuk mencintai menulis sejak kapan? Membiasakan untuk menulis ini? Oh, jadi mencintai menulis ini sejak saya kelas 6 SD. Oh, kelas 6 SD ya. Itu termotivasinya dari siapa, Nona Angel? Itu pertamanya itu saya tidak mungkin termotivasi dari diri saya sendiri,
Awalnya itu saya suka menulis buku harian. Oh iya, catatan harian ya, catatan luar harian. biasa. Ya. Semenjak SD itu ya? Iya, semenjak Wow, SD. iya. Jadi setiap hari saya akan selalu tuangkan perasaan saya dalam sebuah buku yang saya sebut sebagai buku harian. Iya, Jadi itu dia. berjalannya waktu saya mulai suka menulis sampai masuk pada SMP. SMP itu saya mulai suka membuat puisi, cerpen sampai sekarang. Iya. Tapi untuk yang karya-karyanya Angel sampai karya-karya tentu sudah banyak ya, bahkan Ya, dari SD, sudah banyak. SMP dan SMA. Tetapi yang sudah dibuatkan dalam bentuk dan sudah ada dalam bentuk buku baru pertama kali. Iya, betul? baru pertama kali. Oke, Pak. ya baru pertama kali Iya, ya baru Angel. pertama kali. Lalu apa yang dirasakan setelah karya-karyanya Angel itu sampai dibuatkan dalam bentuk buku seperti itu? Untuk perasaan saya sangat senang sekali, saya sangat bangga pada diri saya sendiri karena saya boleh diizinkan untuk hasil karya saya boleh dibukukan dan dibacakan oleh semua orang. Oke, berarti bangga ya? Ya, bangga. Oke, lalu apa yang mau disampaikan kepada teman-teman semua pemirsa terkait dengan kiat-kiat untuk menulis? Kiat-kiat untuk menulis kalau dari saya itu yang paling penting itu adalah mulai dari apa yang kita suka. Siap. Oke, terima kasih ya. Ya, ini luar biasa ya, dari kakak Angel ini dia sudah mulai membiasakan diri untuk menulis semenjak dia di bangku kelas 6 SD. Dan puji Tuhan karya-karyanya sudah ada dua karya ya sekaligus, biar cerpen maupun juga puisi sudah ada dalam buku antologi guru dan peserta didik SMA Negeri 1 Amanoban Timur. Oke, dan setelah dari Angel kita ke Ina dulu. Apa kabar Ina? Puji Tuhan baik. Oke, Ina. Bisa menceritakan sedikit terkait dengan apa yang dirasakan setelah hasil karyanya Ina juga ada dalam buku bersama atau antologi cerpen guru dan peserta didik SMA Negeri 1 Amanoban Timur. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, jadi perasaan saya saat mengetahui bahwa hasil karya sastra saya sendiri yang dibukukan, tentunya saya merasa bangga karena karya yang saya buat sendiri itu bisa dibukukan dan bisa dibaca oleh banyak orang. Kalau untuk Ina sendiri untuk mulai menulis itu sejak kapan? Saya termotivasi untuk mulai menulis itu pada saat SMP kelas 1 kalau seingat saya. Waktu itu ada kunjungan juga dari Pak Lenso sendiri. Oh begitu, oh iya, Dari puji situ Tuhan saya ya. mulai motivasi untuk mulai menulis. Dan Iya, iya. ini setelah saya menuju ke lembaga yang lebih tinggi lagi di SMA ini, baru perdana karya sastra saya ini dibukukan. Iya, lalu mungkin ya setelah mengetahui bahwa karyanya ada tuh rasanya seperti apa ya? Bangga dan senang. Bangga dan senang. Terharu tidak? Terharu. Terharu juga Karena ya? Pertama kali ya. Lalu apakah punya mimpi untuk ke depan lagi untuk bisa menghasilkan karya? Tentunya punya mimpi. Tentunya punya mimpi. Ya, tergantung sekolah ya. Kita berupaya untuk sekolah buka pintu lagi ya untuk itu. Oke. Lalu apa yang mau disampaikan Ina kepada teman-teman khususnya di para peserta didik di SMA Negeri 1 Amanoban Timur semuanya dan juga para peserta didik di berbagai sekolah lain? Baik, untuk teman-teman semua saya ingin berpesan bahwa teruslah berjuang karena tidak semua usaha dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti berbuah. Amin, luar biasa ya. Oke, ya setelah dari Nona kita pindah dulu ya ke Kakak Niko. Kakak Niko mungkin bisa menjelaskan sedikit terkait dengan suka duka sampai menghasilkan karya walaupun baru satu karya, tetapi suka dukanya seperti apa? Mungkin bisa menggambarkan sedikit terkait dengan suka dukanya sampai menghasilkan karya tulis dan pada akhirnya masuk juga dalam antologi buku guru maupun peserta didik SMA Negeri 1 Amanoban Timur. Silakan Niko. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga SMA Negeri 1 Amanoban Timur yang telah membuka pintu untuk kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang hingga pada akhirnya kita bisa dapat menghasilkan sebuah karya seperti saat ini. Dan saya ingin menceritakan sedikit tentang suka duka dalam saya menulis buku ini sehingga ini bisa dibukukan. Saya menulis cerpen ini sesuai dengan kisah hidup saya, di mana dalam cerpen itu saya menceritakan tentang kisah hidup saya sebagai seorang anak yatim piatu. Jadi saya menceritakan tentang liku-liku yang akan kita hadapi sebagai anak yatim. Siap. Jadi saat saya berpikir untuk menulis buku ini, saya selalu mencari ide untuk apa yang akan saya
berikan untuk judul buku yang akan saya tulis. Dan ketika saya berpikir, saya menemukan ide bahwa lebih baik bagi diri saya untuk saya menulis cerita tentang jalan kehidupan saya, karena itu akan membuat saya lebih termotivasi. Dan karena itu saya menemukan bahwa judul cerita yang akan saya gunakan itu adalah Keluargaku, karena di situ menceritakan tentang kehidupan saya dari kecil, dari ketika saya ditinggalkan oleh kedua orang tua, ketika saya diangkat untuk menjadi seorang anak di keluarga besar. Saya bersyukur dan akhirnya saya menemukan ide itu untuk menulis. Iya. Tapi bagaimana apakah awal menulis itu memang susah atau gampang saat awal mulai untuk menuangkan ide dalam bentuk menulis itu nih? Baik, kalau boleh jujur, untuk pada saat awal penulisan cukup susah karena itu adalah laga perdana untuk menulis cerpen. Tetapi dengan terus menulis akhirnya menjadi biasa, itu seperti apa? Ya, puji Tuhan, karena dengan sering menulis dan juga sering berlatih tentunya, akhirnya saya dapat menghasilkan sebuah cerpen dan bisa dibukukan sampai sekarang, dan saya bersyukur juga bahwa pasti sudah ada banyak yang membaca cerpen saya. Oke, terima kasih ya. Lalu baik Niko, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman dan juga teman-teman lain yang ada di luar, khususnya untuk bagaimana upaya dalam terus belajar untuk menemukan ide dalam menulis? Baik, pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana, jangan pernah berkecil hati untuk menggapai impianmu, tetapi berpikirlah ke depan tentang apa yang akan engkau usahakan, dan percayalah bahwa di setiap langkah hidupmu pasti ada selalu penyertaan Tuhan yang abadi di setiap langkah kita. Oke, terima kasih ya, luar biasa. Oke, sampai jumpa pada cerita dan kisah-kisah inspiratif lainnya dari SMA Negeri 1 Amanuban Timur. Sekian dan sampai jumpa.